Halo semuanya, selamat siang Indonesia. Kami dari Auto Expert akan review dua mobil. Mending mana? Kona N-Line atau Hyundai Tucson. Dua-duanya performanya sangat oke, modelnya juga ukurannya mirip. Di sini kita coba cek untuk velgnya. Di sini mobil Kona elektrik Kumho 19 inch 235 45 R19. Di Tucson nanti kita bakal cek seperti apa, tapi ini untuk teman-teman yang mending antara mobil ICE atau mobil yang sudah full elektrik seperti Kona N-Line. Dan bedanya Kona N-Line dengan Kona biasa yaitu di bagian body kitnya, dia seperti AMG Line ataupun BWM Sport. Jadi ada beberapa tambahan, harganya 608 juta. Di sini untuk charging portnya ada statusnya, dia sudah CSS2. Jadi teman-teman bisa langsung charge di SPKLU yang sudah fast charging dengan LED DRL yang sangat panjang. Lampu depannya sudah proyektor LED. Di sini untuk bagian depannya walaupun di elektrik ada pendinginan juga dengan tulisan N-Line. Dengan bagian velgnya beda dibandingkan yang tipe standarnya. Di atasnya lengkap ADAS-nya. Kita cek di bagian samping kamera 360 derajat. Untuk bagian belakangnya kita coba cek dulu seperti ini. Ya, lampunya memanjang ala Hyundai. Tulisan elektriknya di bagian belakang, dia juga sudah LED di bagian belakangnya di sini. Tapi ada beberapa part yang masih memakai bohlam untuk bagian lampu-lampu sennya dan lampu mundur. Dan di lampu untuk penerangan belakangnya ini, di bagian belakang juga ada lampu untuk kita coba cek dulu bagian dalamnya. Ini dia. Ya, di Kona N-Line ini ada perbedaan yaitu untuk garis merah. Ya, memang teman-teman tahu di Indonesia kalau namanya merah itu namanya racing. Ya, tapi inilah aksen-aksen yang diberikan perbedaan dari Kona yang tipe standar. Oke, kita coba untuk ACC on, kita coba nyalakan. Seperti ini, saat di awal dinyalakan. Oke, untuk layarnya dia melengkung. Ciri khas curve, ya? Untuk Hyundai, ya dia sudah curve dan dia memakai speaker Bose. Jadi speaker Bose ini kita coba tes nanti suaranya seperti apa. Nah, fitur-fiturnya pun lengkap. Dan ini untuk teman-teman yang memang memilih mobil elektrik tapi bukan elektrik yang full tombolnya di layar. Karena tombolnya masih lengkap, tombol fisik-fisiknya seperti ini dengan fitur-fitur untuk wireless charging, untuk V2L pun juga ada di tipe termahal pastinya karena dia juga ada tipe yang prime ataupun tipe yang biasa. Drive mode kita bisa pilih. Untuk bagian heater seatnya pun juga lengkap, juga ada di sini di bagian tengahnya. Untuk bagian konsol tengahnya kita cek lagi. Untuk konsol tengahnya menarik, dia model floating terbuka seperti ini, namun tidak ada bagian yang taruh di bagian bawahnya. Oke, kita coba cek untuk fitur utamanya tadi. Jadi perbedaan mendasar dibandingkan tipe yang lain, dia ada fitur-fitur yang memang bisa connect langsung. Dia ada blue linknya, coba kita cek dulu. Untuk bagian atasnya dia sudah auto dimming. Di sini untuk bagian ADAS-nya, untuk blue linknya SOS. Jadi jika ada kendali jalan ataupun teman-teman mau masuk perlu yang namanya towing, bisa ada towing gratis langsung dari Hyundai-nya. Ini dia. Jadi ada tambahan fitur-fitur suara alam mirip seperti Ioniq. Kita cek untuk bagian Android Auto ataupun Apple CarPlay juga ada. Untuk mid speakernya, airbagnya ada 6 di sini. Untuk bagian speaker Twitternya, untuk ambient light juga ada. Untuk bagian sini juga ada lampu. Oke, kita cek untuk bagian setirnya. Setirnya sudah teleskopik, bisa dimaju mundur atas bawah. Untuk wiper sudah auto, lampu pun auto. Di sini juga logo Hyundai-nya menarik, pakai logo Morse. Dia ini logo H. Tapi ada satu yang belum diputar. Jadi mestinya kalau mobil setir kanan, bagian untuk ADAS-nya tombolnya di sebelah kanan. Tapi ya seperti inilah tombol untuk bagian steering, audio steering switch-nya di sebelah kanan. Ini dia sudah adaptif. Di sini juga ya cruise control sudah adaptif. Untuk bagian N-Line perbedaan lagi, untuk di bagian plate bawahnya sudah memakai
seal plate-nya dia pakai metal. Oke, untuk bagian gearnya di sini untuk berhenti drive mode-nya seperti ini. Early parking. Iya, parking juga sudah automatic auto hold. Oke, kita coba cek di bagian atasnya. Di atasnya ini dia memakai sunroof, tapi bukan moonroof yang bisa dibuka sampai ke belakang. Tapi cukup oke lah dibandingkan tidak sama sekali. Dia sudah full black bagian atap kacanya, di bagian belakangnya seperti ini. Jadi headrest 3 proper untuk 3 orang dewasa. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini untuk kursi juga tulisan N-Line. Dia pakai suede di bagian tengahnya, jadi enak, sangat grippy untuk duduk dibandingkan memakai yang full kulit. Dan apalagi di sini ada perforated, jadi duduk tidak gampang untuk keringetan. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, duduk di baris belakang ini dia memakai untuk Kona Electric N-Line. Kita bahas dari speknya dulu, jadi teman-teman bisa baca dan kita detailnya kita bacakan. Oke, dengan Chris kita bacakan apa spek detail dari baterai dari Kona. Nah, kalau Kona itu ada 2 baterainya. Yang satu sekitar 49 kW dan yang signature itu mulai di 66 kW. Nah, untuk N-Line itu top spec. Jadi langsung dia pakai 66 kW yang long range dia langsung. Nah, perbedaannya antara N-Line dan yang bukan N-Line itu lebih di aksesorisnya ya gitu ya. Dari mulai body kitnya ada, lalu treatment di dalamnya juga yang garis merah. Apa lagi waktu itu ya? Untuk suede dia bahan. Oh, dia bahan suede-nya, bahan joknya suede ya. Spoilernya dia ada seal plate khusus untuk yang N-Line. Nah, dia ada spoilernya benar beda. Nah, ini kita lihat ke mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, nah dia udah pakai piston, bukan piston hidrolik. Ya, hidrolik. Jadi Hidrolik. lebih nyaman. Lebih nyaman. Ini udah ada frunk-nya. Lumayan Ya, buat ada lampu. Apakah ada lampunya? Ya, Ada lampunya juga. LED. Wow, menarik. Jadi gelap-gelap masih bisa lihat. Ini buat baterainya di sini, buat akses baterainya. Mungkin dari perbedaannya, jadi antara standar dan long range seperti apa perbedaannya? Nah, kalau range-nya dia nggak bilang ya berapa range-nya ya. Baterainya kalau yang long range itu 66, 66 kalau kW. yang standar dia 48 kW. 49. Dan untuk range-nya kalau Kona yang bukan N-Line itu sekitar 600, tapi di tipe yang Prime. Jadi memang tipe Prime itu velgnya lebih kecil, 17 inch. Di sini yang 19 inch pastinya memakan range karena pastinya dengan ban yang lebih besar, range-nya berkurang. Jadi teman-teman tinggal pilih, jika butuh yang range panjang masuk yang Prime long range, atau butuh yang standar saja bisa pilih ke tipe yang standar dengan range sekitar 400-an. Oke. Ya. Seperti ini Kona N-Line. Kita coba cek ke Tucson. Sekarang ya. Oke, nah kita di Kona N-Line. Nah, ini kuncinya Kona. Udah bentuknya mirip kayak Santa Fe juga ya, bentuknya oval, ada logo Hyundai-nya. Ini dia bisa buka, tutup, buka tailgate, power tailgate. Nah, ini yang gue lihat tuh enaknya ya, dia nggak semuanya rely dengan screen. Karena kalau gue lagi nyetir gitu kan, nggak bisa distracted untuk ngeliat screen. Enaknya tuh dia masih ada setup, jadi gampang kalau kita mau ngeliat. Dan ini layarnya cukup responsif ya, layarnya. Dan kita bisa lihat enaknya gampang kayak gini. Balik lagi, lalu kita bisa ngeliat misalnya mau radio. Nah, kita bisa lihat radio untuk langsung semua di sini. Dia punya volume di sini, semua ada di sini semua, komplit, enak. Dan AC gampang karena masih begini, ini dual zone tapi dia nggak dual blower ya, single tapi dia punya temperatur bisa diatur. Saya mau lebih panas misalnya kan, yang penumpang mau lebih dingin lebih enak. Bisa juga sync, langsung semuanya sama, dia kan ngikutin yang driver. Lalu yang lainnya kurang lebih sama. Ini untuk buka, yang buka ini untuk ventilasi untuk sirkulasi dalam atau bukan, bisa driver only, yang ini enaknya. Jadi kalau kita cuma sendiri nyetirnya,
bisa lebih efisien. Kalian listrik ya, lebih efisien ya, hanya yang di sini aja yang keluar, yang sana mati. Untuk charging portnya ada satu. Nah, sepatin dulu ini ya. Nah, dia bisa 2 Qi untuk wireless. Bisa juga ini ada tombol buat wired. Nah, untuk yang satu portnya lagi ini bisa 2. Sekarang dipakai untuk charging, atau kalau kita mau connect ke wired Android Auto bisa pindah kemari. Nah, dia akan berubah menjadi wired Android Auto. Ini enak, nice, karena bisa 2 ya. Kalau kita suka yang wireless ya wireless, kalau nggak suka wireless bisa pakai wired. Oke. Nah, yang di tempatnya ini, tempatnya enak banget, gede banget nih, buat barang kayak gini enak banget karena bisa taruh banyak barang dan ini fleksibel, bisa buat taruh barang atau bisa buat taruh minum, 2. Dan ini enak, nggak gampang baret, yang gue suka dari sini tuh. Di sininya sendiri, nah ada yang kecil, bisa cabut, bisa jadi buat gede juga. Ini enak buat taruh barang-barang nih. Terutama kalau yang banyak bawaannya gitu kan, bisa taruh di sini. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Dia ada juga sama yang masih konvensional, jadi enak, nggak terlalu ngagetin, masih tetap sama, masih ada colokan buat apa namanya nih, cigarette lighter, atau bisa juga untuk power. Apalagi gitu, mau tambahin gitu. Ya mungkin kita bisa masuk ke entertainmentnya. Di layarnya ada apa saja fitur-fitur yang kita lihat ya. Nah, ini enaknya kita balik lagi setup. Nah, ini ada banyak nih ya di kendaraan. Kita bisa lihat mode kendaraannya, bisa suhu lampu, pintunya pun ada, kenyamanan ada. Ini semua bisa ini ADAS, bantuan pengemudinya kita tuh. Ada apa aja. Kita bisa lihat semuanya. Driving safety, driver attention warning, bisa juga suhu. Nah, ini komplit. Nah, ini perlu banyak banget kita belajar ini. Bisa diatur semuanya, fully customizable ini. Tuh. Nah, kita balik ke depan. Kita lihat lagi apa. Yang enak yang ini juga ya, dia punya map sendiri. Jadi nggak harus lihat dengan kita punya Android Auto. Dia udah built-in ada sat nav-nya. Nah, cukup responsif. Nah, bisa ketik mau kemana pun kita ada, mau bisa masukin rumah, kantor, bisa ada SPKLU. Jangan kelihatan di mana aja ada. Oke. Iya, jadi ya, bakal dikasih tahu SPKLU ada di mana aja. Iya. Jadi kita nggak terlalu takut kalau misalnya, udah mau isi, tinggal diklik, kelihatan yang terdekatnya ada di mana. Iya, menarik sih ini. Jadi kadang ada mobil yang udah integrated dengan Android Auto ataupun Apple CarPlay, mereka tidak masukin lagi satnav seperti ini karena balik lagi ini kan biaya dan perlu ada R&D lagi khusus, tapi dia masih menyematkan lagi di Hyundai seperti ini, jadi sangat membantu jika sedang offline. Nah, betul, dan nggak makan data. Betul. Ya kan? Nah, ini informasi EV-nya jelas, sangat sangat gampang dilihatnya ya, mengemudi, elektronik, suhunya berapa, perawatannya berapa persen. Nah, ini utilitas V2L nya kayak nggak dipakai kan kita. Dan berkendara seperti ini, dia bisa connect ke BlueLink. Jadi apa yang memang yang fitur-fitur yang penting ada di layar ini masuk ke dalam BlueLink. Jadi teman-teman bisa download aplikasi BlueLink, kita konekkan ke mobil. Dan kita bisa atur tadi dari suhunya, dari saat menyalakan mesin, ataupun titik koordinasi mobil ini ada di mana. Ataupun teman-teman jika penasaran nih mobil kita lagi di luar kota, mobilnya seperti apa keadaannya, kita bisa masuk ke BlueLink, kita bisa foto. Jadi dia memakai kamera 360-nya, kita bisa foto di sekitar mobil kita ada apa. Jadi itu bisa kita retrieve datanya, kita masuk ke BlueLink dan bisa cek seperti apa. Wah, jadi itu sangat menarik sekali. Jadi dan satu fitur yang nggak usah dari BlueLink waktu itu tuh, kalau lagi traveling kemana gitu kan, dan kita perlu manasin mobil ya, terutama ini listrik beda ya, tapi pakai mobil lain bisa nyalain mesin sendiri dan bisa buka sendiri pintu sendiri gitu ya. Iya, menarik itu memang. Tapi pastinya untuk menjalankannya harus memakai kunci. Betul. Tetap harus ada kuncinya. Ada safety feature-nya juga dia. Bisa lihat cuaca, ada yang BlueLink ya. Jadi ini seperti widgets-nya, jadi beberapa fitur utamanya bisa ditampilkan di awal. Sudah ada voice command juga, kita bisa atur. Tapi ya memang beda sih, bukan yang untuk buka kaca ataupun suruh buka sambil sudah tidak seperti apa.
Iya. Karena kita nggak ada jaringan di dalam mall ini. Kalau di luar ada itu. Nah ini juga mode menarik nih, mode valet. Jadi jika teman-teman menyerahkan mobil ke orang, jadi tidak bisa diganti-ganti fiturnya ataupun menu-menu yang ada. Jadi hanya kita lagi, nanti dia akan menampilkan seperti password untuk masuk ke mode yang biasa kembali. Iya. Apalagi enak juga ini ada voice memo. Kalau kita suka lagi nyetir lalu ingin mengingat sesuatu, mau nulis sesuatu, mau ngomong sesuatu, bisa pakai voice memo dan kita bisa ngomong aja. Misalnya kita mau ngapain gitu kan, oh saya mau beli makanan, mau beli susu atau mau ingatin apa, nah ini bisa enak ini. Mungkin untuk konektivitas audionya bisa connect dari mana saja, mungkin dari Bluetooth, tadi bisa mirroring. Bisa Bluetooth, bisa mirroring, bisa juga dari wired. Nah, ya betul. Ataupun USB, kita bisa connect sini jika ada lagu tapi sudah yang USB Type-C. Nah, kalau di perangkat bisa ada Bluetooth, bisa projection ya, bisa proyeksi. Nah tadi coba ya, mengganggu nggak ya? Coba deh. Mungkin sambil koneksi kita bisa cek untuk drive mode-nya. Jadi drive mode-nya kita bisa cek seperti ini, kita putar. Ini bukan ditekannya, kita putar saja. Kita bisa lihat di layar sebelah kanan tadi dari Snow, Eco, Normal, Sport. Walaupun memang tidak ada traction control yang lengkap, apalagi ini bukan AWD, tapi sudah ada mode Snow untuk mengurangi power yang berlebihan. Jadi ya namanya Snow pastinya licin. Nah itu sangat berguna sekali jika memang di kondisi yang sangat licin. Tapi di Indonesia hampir jarang, kayaknya tidak pernah ada yang namanya Snow kecuali yang di pegunungan. Oke, kita mungkin bisa masuk ke MID-nya. Coba kita cek di MID-nya ada apa saja di MID-nya. Ini ya. Misalnya ini powernya masih bisa 184. Tutup pengisian dia terbuka di depannya. Sama ini tekanan ban. Nah, ini ada map juga di sini. Nice. Nah, ini kayak akan kelihatan ada sadasnya di sini. Iya, jadi kalau kita keluar garis, misalnya kita tetap dalam garis, sebelah kiri garisnya itu akan berubah jadi warna hijau. Tapi kalau kita keluar dari garis, dia akan keluar warning seperti warna merah, dia akan berkedip warningnya itu. Nah, itu aja 3 ya. Simple. Terusnya ya ini untuk adaptifnya, jadi jaraknya kita bisa atur. Ini lane keeping assist nih kayaknya. Dan untuk regionnya coba bisa dikasih lihat. Jadi ya? ini bukan pedal shift, jadi pedal shift itu sebagai region di sebelah kiri dan kanan ada. Oh ini? Iya betul, itu untuk regionnya kita bisa atur. Ini untuk regenerative braking ya. Ini untuk nambah makin, yang sebelah kiri nambah makin tinggi levelnya, berarti makin berasa kalau dilepas gasnya akan langsung regeneratif untuk ngisi baterainya lagi. Tapi untuk pengalaman pemakaian sehari-hari lebih enak di level 1 karena di level ketiga kadang dia akan ngerem terlalu dia ada kuat. Ini dia iPedal hampir one pedal driving. Iya betul, tapi belum one pedal driving sayangnya. Untuk mode-modenya di sini kita bisa atur juga. Kita bisa pilih tadi masuk ke audionya, tadi ke Bluetooth, projection ponsel atau USB. Suara alam. Jadi teman-teman jika perlu relaxing di perjalanan bisa masuk ke suara alam. Ada shortcut. Jadi ini mode untuk shortcut, untuk mode teleponi bisa connect Bluetooth-nya juga. Dan di sini tadi untuk mode bagian lampu-lampunya ya. Lampu-lampunya yang kita tadi sudah infokan. Mungkin kita bisa cek dulu ini lebih detailnya. Jadi dia bisa sekali touch untuk 3 kali kedip atau 5 kali kedip untuk sein. Ini untuk bagian fog lamp ya. Ini fog lamp depan atau belakang? Ini kayak belakang sepertinya. Iya belakang sepertinya. Iya. Nah dia enaknya ada kamera ya. Jadi kalau kita nyalain turn signal dengan keluar sesuai dengan kita mau kiri atau ke kanan, ya, jadi kameranya akan dipakai dari kamera di spionnya. Seperti ini. Jadi wah sangat menarik sekali. Untuk ini juga sudah auto. Jadi teman-teman untuk wiper kita bisa atur intermittennya juga. Untuk yang di belakang kita bisa putar switchnya seperti ini. Jadi untuk intermittennya kita bisa geser seperti ini. Ya. Oke, kita coba ke mobil Tucson seperti apa perbedaan fitur-fiturnya. Oke, di baris belakang juga sama. Dia ada bahan-bahan sweatnya. Di sini untuk bagian tengahnya ada AC yang bisa individual kiri kanan, tapi tidak bisa diatur.
Climate control hanya di bagian depan seperti ini. Di sini juga V2L lengkap. Untuk bagian pocketnya lengkap, door pocket, dia bisa memakai bottle holder. Di sini dia sudah keras, tapi ada bagian empuknya di bagian tangannya. Ada bagian handrestnya tengah dengan 2 cup holder. Lampunya untuk sudah LED. Ya, seperti ini di bagian belakangnya, no komplain. Duduknya walaupun mobil elektrik, dia sudah tinggi, menopang kakinya cukup panjang seperti ini. Saya tinggi 180 cm, jarak sisanya sekitar hampir 2 cm, jadi nyaman. Duduk belakang tidak ada masalah. Tadi saya duduk di depan pun masih ada jarak sekitar 10 cm lebih, jadi sangat oke. Untuk bagian pengentaran kursi, dia sudah elektrik pastinya. Bisa ditinggikan, untuk bagian kakinya pun juga bisa dinaik turunkan. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke, kita coba cek di bagian belakang. Ini dia N-Line, perbedaan lagi, ada bagian spoilernya, dia sudah pakai shark fin. Lampu bagian tengahnya ada. Kita coba cek apakah sudah memakai power headlight. Oke, lampu belakangnya seperti ini, ada tombol untuk mematikan, untuk gripnya. Di sini sudah pakai Bose audionya, jadi ada bagian subwoofernya. Di sini untuk bagian belakangnya kita bisa naik turunkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jika butuh yang lebih dalam kita bisa turunkan, atau kita bisa naikkan. Sini sudah ada bagian. Oke, di sini ada lampu belakang, dia masih memakai bohlam. Di sini ada party shelf-nya juga lengkap. Sudah ada isofix dengan top tether. Tadi bagian bawahnya ini lega, sebetulnya bisa memakai untuk ban serep ya. Dan ini keras tipenya, jadi kuat. Di sini kita bisa teguh seperti ini sebagai divider. Dan teman-teman juga bingung nih fungsinya buat apa, untuk fresh air. Jadi untuk mengeluarkan udara yang memang sudah lama, dia fresh air. Bisa buka tutup secara otomatis tergantung kebutuhan. Oke, seperti ini, bagasinya cukup luas. Kita coba cek langsung ke belakang seperti apa, ke mobil yang kita compare seperti ini. Jadi ada Tucson Hybrid yang kita bakal compare. Tucson Hybrid. Di sini untuk bagian depannya dia mirip dengan kereta. Padahal yang mirip ada kereta. Jadi awalnya memang Tucson seperti ini. Dia dengan LED yang memanjang. Di sini juga sudah proyektor, lampu jauh dan lampu standarnya juga. Mobil ini sendiri masih CBU dari Korea. Untuk bannya bisa dilihat mereknya Nexon, ukuran 235/55 velg 19. Juga ada kamera 360 di bawah spionnya ya. Bagian masuk tombolnya di depan, di belakang tidak ada. Di sini juga ada fendernya. Dia karena masih ada bensin, jadi ada bagian tangkinya. Dia juga bukan plug-in hybrid, jadi hybrid yang bisa diganti baterainya memakai tombol, tapi bukan yang bisa dicas langsung. Jadi pengecasannya tetap memakai mesin dan ataupun dari regennya. Nah, ini juga unik, bagian logonya di dalam kaca. Dia sudah ada bagian heater untuk bagian kaca belakangnya, untuk lampu high mount stop lamp panjang. Di sini untuk bagian antena shark fin, dia memakai bagian atasnya ini, tapi seperti ini ya, ini bisa untuk barang karena dia besi, tapi untuk bagian maksimumnya berapa saya belum tahu. Lampu belakang juga ini unik, jadi ada bagian aksen yang segitiga seperti ini, dia LED memanjang. Lampu untuk platnya juga sudah LED. Ini untuk bagian kamera belakangnya. Untuk bukanya bukan di bagian sini, tapi ada di bagian bawah. Dia sudah power tailgate dengan sensor, ada 4. Jadi sensornya ini sangat, ada 6 sensornya di samping juga. Dia sama ada 2 level untuk bagian bagasinya, bisa di atas ataupun di bawah. Ini juga parcel shelf-nya bisa diangkat, bukan tipe seperti yang Kona tadi di depan. Dia sudah yang tipe keras. Di sini bisa dilipat, jadi lebih nyaman sepertinya untuk disimpan. Kalau tadi Kona saya bingung untuk menyimpannya di mana. Di sini ban serep juga masih ada, tapi yang space saver. Di sini untuk lampunya juga sudah LED, ada 2 volt 180 watt. Di sini untuk melipat jok baris belakangnya, ada handle-nya. Di sini untuk memasang party shelf-nya. Di sini juga kita bisa lipat lagi. Di sini untuk speaker-nya di belakang, tapi tidak pesan Bose, tapi harusnya ini subwoofer-nya. Di sini ada dongkraknya, penyimpanan belakangnya dia. Oke, jadi
menarik seperti ini, bisa dibuka terpisah. Tapi ini untuk bagian bagasinya tidak beda jauh dibandingkan Kona, masih mirip walaupun memang secara dimensi ini pun beda, harga pun juga beda. Oke, menutupnya lagi di sini ada tombol, ataupun teman-teman jika terjebak tidak ada kunci manual lampu atau di baterainya habis, bisa di sini kita geser untuk membuka. Oke, kita tutup kembali. Kita cek bagian belakangnya. Memang ini untuk bagian mesinnya juga mirip seperti Santa Fe. Jadi dia ada yang 2000 cc normal aspirated atau 1600 turbo plus baterai, jadi hybrid mirip seperti Santa Fe. Kita lihat di bagian mesin depannya. Dan untuk komparasi kali ini Tucson hybrid, jadi dia have dengan spek seperti ini, teman-teman bisa baca. Dan sambil kita jelaskan, jadi untuk mesinnya Ya, kita jadi coba buka dulu, kita coba buka cek ya. inputnya sambil dibuka, sambil kita bahas detailnya seperti apa. Yang ini masih pakai tuas, belum pakai Oke, ini hidrolik. masih pakai otot, jadi masih pakai tuas. Ya. Dia mesin hybrid. Nah, ini mesin hybrid 1,6. Nah, ini menariknya sama dengan Santa Fe hybrid. Jadi tenaganya kalau untuk mesin Combine dia 235. dia combine 235 PS dan torque-nya tuh gede, 367. Jadi ini mobil ngacir banget ini. Iya, dibandingkan Santa Fe ya, karena Dan pastinya bobotnya lebih berat dia di Santa punya, Fe. based on paper, akselerasi sama dengan Kona Electric, kurang lebih sekitar 7, sekian detik 0 sampai 100. Jadi ini ada dua pilihan, teman-teman jika pengen yang memang full ice, dia yang 2000 cc, ataupun yang hybrid, dia Smart Stream 1600 cc plus dari tenaga baterainya. Sudah ada peredamnya. Dan mobil ini untuk speednya tadi 0 sampai 100 juga mirip ya seperti Kona. Jadi Kona itu sekitar 7 detikan, ini juga 7 detikan. Tapi nanti kita bakal compare lagi seperti apa di atas kertas seperti itu. Jadi untuk kenyataannya nanti bakal kita tes kembali. Ya. Untuk bagian depannya seperti ini. Oke. Untuk bagian dalamnya kita cek bagian dalamnya. Ini dia. Memang Tucson ini sudah ada sekitar 4 tahunan, tapi sudah direvisi. Jadi ada beberapa perbedaan dibandingkan Tucson di generasi awal, dan dia menjadi semakin mirip dengan Santa Fe. Mirip banget sama Santa Fe. Nah, kita bakal bahas lebih detail lagi dengan Chris, mungkin bisa bantu dashboardnya dulu seperti Nah, apa. dashboardnya ini mirip banget dengan Santa Fe. Jadi seperti baby Santa Fe, cuman dia 5 penumpang ya. Jadi sama curved screen 12,3 inci. Masih banyak juga, masih ada buttonnya, which is nice. Jadi nggak harus semuanya harus pakai screen. Ininya udah jadi signature dia. Walaupun ini beda ya, Santa Fe dia lebih kotak. Nah, ini lebih bulat. Sama 4 dot Morse code, artinya H. Nah, yang menariknya di sini bagusnya itu dibanding Kona ya, ada memory seat. Oh iya, Nah, jadi kalau jadi- ganti-ganti driver lebih betul. nyaman. Ini Jadi penting banget karena kalau terutama kalau yang two driver or more gitu ya, misalnya suami dan istri atau dengan ada driver sendiri, dia bisa ngatur. Karena setiap kali kayak saya, tiap kali ada supir mesti ngulang lagi semuanya, ganti ininya, baru nyaman lagi ganti spionnya. Nah, dengan ya, ini itu ada pun memory butuh seat. waktu sekitar 5 menit sendiri. Nggak nyampe 5 menit, tapi oke lah lumayan. Iya. Nah, itu yang menarik di sini, sama juga dengan Santa Fe, gak ada dua. Satu single charge, 2 cup holder, dan ini udah mulai, ini floating juga ya. Iya, ini menarik, modelnya floating. Ini Jadi untuk bagian konsol tengahnya Konsolnya banyak gede, sekali ini tempat besar penyimpanannya, sekali. dan ini cukup dalam. Nah, Mungkin 1 botol susu 1 liter bisa masuk. bisa. Dan satu lagi tadi yang saya notice ya, ini dia ada namanya apa ya, entry dan exit. Oh, dia bantu ya, jadi Iya, bisa jadi kalau maju buka, mundur, dia mundur dia sendiri. lebih Tuh, lihat ya. ingress atau outgressnya lebih gampang ya. Jadi kalau saya tutup, dia balik tuh. Betul. Jadi lebih enak. Jadi kalau misalnya kalau saya misalnya sampai depan banget gini kan, ya kan, misalnya nih, misal begini, saya kalau buka pintu keluar, dia akan mundur sampai segini. Jadi gampang, Betul, jadi lebih gampang. lebih gampang keluarnya gitu kan. Dan dibandingkan Kona, somehow ini lebih tinggi, berasa lebih SUV. Ya. Kona tadi ya, posisinya lebih ke arah hatchback. Walaupun lebih tinggi ya dibandingkan hatchback biasanya, tapi ya ini lebih
commanding posisi duduknya. Lebih commanding ya. Terusnya ada sama power tailgate, traction control ya di sini untuk buka. Lalu traction controlnya juga, ini parkingnya di sini. Ini parking di sini ya. Oh, ditarik parkingnya di sini. Parking brake-nya lucu juga nih. Iya, walaupun nanti pas ditekan tombol P, di sini ada tombol P park, saat di transmisinya langsung dia automatically masuk ke parking brake. Ya. Nah, brake pun di sini bisa diatur. Sayangnya mesinnya nggak nyala karena ice kita nggak berani nyalain. Parking sonar, 360 camera. Ini hill descent assist. Ini auto hold juga ada. Nah, ini sama, jadi chargingnya di sini ini sama seperti yang Kona juga, mirip dengan Kona. Ini ada cigarette lighter, power outlet 12 volt 40 watt. Ini untuk charge Type C. Ini sama Type C bisa dual mode, satu untuk charging sekarang, satu lagi untuk Android Auto atau Apple CarPlay yang wired. Kita nggak bisa ngecek, tapi ini dual zone. Nanti kalau kita test drive kita akan bisa lihat ininya. Berarti dia modelnya kapasitif ya? Dia kapasitif. Dia kapasitif ini. Jadi sebetulnya kalau untuk pemakaian yang lebih gampang saat dioperasikan, Kona tombol fisiknya lebih banyak untuk di AC-nya. Ya, betul. Karena di sini saat lagi berkendara, ini agak sulit kita menekan. Ini lebih mesti mesti lihat kemari lah, nggak bisa sambil begini sambil nyetir, nggak bisa, mesti lihat beneran. Sini juga ada ambient light-nya. Ambient lighting, ini ada extra compartment. Untuk bagian kisi AC-nya bisa di open and close seperti ini, dan dia menyatu. Di sini ada sensor untuk feel rubbery. suhunya. Ya. Ini soft. Dia soft touch tapi cukup keras di bagian fabric tengahnya. Ini fabric. Iya, sama di dashboard juga dia ada fabricnya. Ini fabric nih. Ini biar kelihatannya luxurious, elegant. Nah, cuman kalau soal ini dia taruh barang mungkin ya. Oh, dia sayangnya belum rubberized ya grip. di sini. Belum ada gripnya. Nggak ada grip nih. Jadi pengalamannya kalau pada saat nikung yang lumayan tajam, ini barang bisa geser. Jadi nah, ini kuncinya mirip dengan yang Kona mirip juga. ya, tapi dia tidak translucent ya. Dia Lebih warna translucent karena lebih eksentrik gaya listrik. Nah, ini kan mobil ice ya, jadi masih black. Dan ada tombolnya masih blank ya seperti ini ya. Ya, ini belum ada nih. Ini kosong nih. Tapi dia sama, buka tutup, buka. Ini untuk buka. Ini engine start stop. Ya, ini engine start stop, dan ini untuk buka power tailgate. Yes. Ya kan? Coba ACC on. Saat di awal dinyalakan. Gas mode. Jadi ada pilihan. Jadi balik lagi tadi untuk kursi ada pilihan 1 2, di sini pun juga 2. Kita bisa pilih, misalnya kita ada orang lain yang menyetir, kita masukkan yang gas, misalnya kita confirm. Ya. Oke, sekarang untuk bagian medianya, mungkin kita bisa cek apa saja perbedaannya dibandingkan Kona ataupun ya. secara sekilas mirip ya sepertinya. Sekilas mirip ini. Yang beda udah pasti ini hybrid. Betul. Kona EV gitu kan, ini hybrid. Jadi fiturnya mesti on. Oke, jadi mesti on baru bisa terlihat. Ini pun AC-nya baru nyala sepertinya kalau kita on mesinnya dulu nih. Beda dengan Kona tadi, kalau Kona listrik, kita bisa langsung nyalakan. Coba sekali lagi. Oh, oke 2 kali. Nah, nyala nih. Oke, ini dia akhirnya terlihat tadi. Bisa kelihatan juga ya. Iya. Iya. Di sini tombolnya juga menarik. Bisa ditekan untuk sync, ini auto, baru menyala layarnya. Ya, ini lebih bagus karena di sininya ya tombolnya ya. Iya. Bisa dia ada cooler dan heater seat di sini. Tadi nggak kelihatan ya? Kita nggak kelihatan. Ini ventilated seat ini. Tapi ini kayaknya ventilated seat. Ini oke. Nah, tadi untuk pilihannya coba kita cek. Kita lihat ya. Perbedaannya dibandingkan yang mobil listrik. Tadi mobil listrik banyak sekali pilihan untuk pengecaran baterainya. Tapi di sini tetap ada juga baterainya. Seperti ini sisa baterainya seperti apa. Pemakaian dari motor atau fuel ekonomi. Jadi ini hybrid ya, gabungan dari pemakaian baterai dengan mesin. Nice. Bagus ya. Tapi ya seperti ini, jadi sangat standar. Ini bisa dilihat di monitor seberapa banyak kita pakai baterainya atau pakai motor listriknya dan pakai bensin. Jadi kita bisa lebih green minded untuk nyetirnya untuk nggak terlalu ini. Wah, seberapa sekarang nih?
Vented seatnya lumayan berasa ini. Iya. Jadi nggak keringetan ini. Dia 3 level, startnya langsung level 3. Kalau mau lebih sedikit ya takut masuk angin misalnya, dikecilkan level 1. Kalau ini pencet langsung sync, dia akan ngikutin dengan yang di driver. Kalau nggak unsync dia akan beda, dual zone, tapi untuk fan-nya sama, satu. Ya nggak bisa, tapi dia ada driver only. Tuh. Jadi cuma ini doang yang nyala, ini nggak nyala. Oh sama ya dengan Kona ya, jadi Nah, bisa Kona sama. menghemat setidaknya pemakaian dari Paling nggak lebih AC-nya. efisien lah, lebih efisien sedikit lah ya untuk Iya. tenaga baterainya. Nah ini dua enggak sync. Kalau misalnya saya naikin, sekarang kan beda nih. Kalau saya mau samain sync, dia akan ngikutin dengan driver. Ini yang paling rendahnya suhunya tadi 17 17. sampai paling tingginya tadi 27. 27, nah 27 lumayan lah. Oke. Tapi memang di Indonesia cocoknya ya sekitar 20-an. Nah, 24, Jarang sampai 27. lah, boleh. Biar mendinginkan lebih cepat. Untuk Iya. bagian sini juga ada lampunya, sudah soft opening, cukup besar kompartemennya. Dia juga besar. Kita cek untuk di bagian MID-nya, kita cek. Oh, bisa ada pilihannya. Eco Power Charge, Iya. tidak ada bagian RPM sepertinya. Apakah bisa kita ubah untuk RPM-nya? Coba ya, cari mode. Nanti itu. Mungkin yang ini kali ya. Nah, echo, idle. Nah, kita bisa scroll lagi ini. Kita scroll. Oh iya. Ya. Tapi ini nggak bisa ganti ya. Kita coba ganti bisa nggak? Tire pressure. TPMS ada, engine temperature ada. Tapi ini mobil namanya mobil showroom, banyak idle-nya, jadi tidak bisa di-compare untuk bagian tripnya. Untuk pemakaian BBM-nya, jadi harus dites langsung seperti apa pemakaiannya. Di sini juga ada pedal shift-nya, bisa menaikkan turunkan. Beneran pedal shift, ya. Bukannya regenerative braking ya. Oh, tapi nggak ada. Untuk lampu-lampunya sudah auto, ada auto high beam juga. Di sini juga untuk wipernya juga udah auto. Auto headlights ini sama mirip dengan Santa Fe Kita juga. cek untuk drive mode-nya. Drive mode-nya Ini DP kan? ada Sport. Eco, Sport, dan My Drive. My Oke, Drive, My lebih Drive. lebih sedikit. Echo. Yang Sport, menarik di My Drive. Drive. Jadi My Drive itu dia menyesuaikan dengan pemakaiannya kita. Misal kita sering yang namanya ngebut, jadi pemakaiannya lebih, memang kita lebih terburu-buru, dia pasti lebih ke arah performance. Tapi kalau kita lebih santai, dia lebih Ini ke arah Eco. Seperti Smart Eco berarti. Ya? Iya, betul. Nah, kita lihat ini ada downhill brake control off. Oh ya salah. Nah ini 360 kameranya cukup clear. Oh ini nggak bisa ya, ini Ya, ini kita bisa static. ubah-ubah di bagian depan Statik, ini yang bisa diubah. Ada sensornya juga, mana yang nggak kenceng. pintu yang belum tutup Depan, rapat ya. belakang kita, lalu bisa mulai. Nah ini mulai yang panning view. Nah bisa diatur untuk lihat parking guidelines-nya ya. Untuk ADAS-nya lengkap, dia sudah adaptif juga, sudah ada bagian pengaturan lane keeping assist-nya juga. Cuman sayangnya ada satu di sini yang kurang dibanding Santa Fe, itu Kita masih belum ada blueling ini. Sayang tidak ada blueling, tapi untuk bagian tengahnya dibandingkan si Kona, dia sudah panoramik, dan panoramiknya ini harusnya bisa dibuka. Buka. Oh dia mesti ini lagi, udah keburu mati karena dia Iya. idle langsung. Untuk di bangku belakang juga untuk 5 penumpang ini proper, sangat lega. Ada bagian AC di bagian tengahnya juga. Nah ini sunroofnya bisa Ini dibuka, jadi dia both ya, panoramik bisa dibuka panoramik dan dan sunroof sunroof. dan moonroof. Iya. Komplit, tinggal terserah mau apa. Ini sudah auto dimming, di sini auto dimming. Auto Di dimming, sini ya. untuk bagian lampunya dia bisa nyalakan cara manual. Visornya kiri kanan sama. Iya. Oh ini manual ya. Ya, berarti seperti ini untuk di bagian dashboard, bagian interior. Dia nyala, matinya begini langsung mati. Untuk soundnya dia juga sudah Bose, cuman sayangnya kita belum bisa connect ke Bluetooth. Nanti kita bakal tes lagi tes di lagi nanti. video in-depth tour-nya yang lebih detail, video reviewnya saat kita juga berkendara seperti apa
nantikan di video berikutnya. Nah, ini dia saat duduk di belakang. Saya 180, tadi duduk yang saya juga cukup nyaman di depan. Iya. Dan ini lebih luas lagi dibandingkan Kona. Tadi Kona itu sekitar 10 cm, ini mungkin sekitar 15 cm. Iya. Dan kaki Ini cukup support. surprising ya, walaupun cukup tinggi, tapi dibanding Kona ini jarak dengan kaki saya tidak menopang dengan baik. Masih ada jarak sekitar 5 cm. Tadi Kona hanya 2 cm. Iya. Entah kenapa Kona lebih panjang untuk bagian tempat duduknya. Nah, Tapi ini masih cukup nyaman. Menariknya, bukan menariknya, ini bagusnya ini mobil masih balance. Jadi mobil tuh biasa ada dua ya, bisa lebih driver oriented, bisa juga passenger oriented. Nah, ini mobil masih balance, komplit semua ininya. Tapi buat orang di belakang juga udah ada. Ini bisa nih maju mundur nih. Kalau mau lebih lega, misalnya aja kita punya driver gitu kan, bisa dimajuin. Nah, kita lebih banyak lagi legroomnya. Di sini lumayan, udah ada chargernya ya, pakai apa? Type C ya, kiri kanan ya. Yes, Type C. Pakai Type C kiri kanan, ada back pocketnya, AC2 kiri kanan. Dan yang menariknya ini, cara pindahin ke ininya, bangkunya untuk recline-nya, ini feel natural karena sama ada tuas di sebelah kiri atau kanan. Menarik. Ada tuasnya, iya. Nah, gini kan? Oh iya. Biasa kan selalu di sini ya, Di bagian di belakang sini backrest ya. atau gimana gitu kan, a bit unnatural. Tapi ini enak di samping nih. Dan ini yang paling recline. Paling recline gini. Oke, Wah, seperti ini lumayan nih, bisa cukup tidur nih. recline. Dan tadi yang ini yang paling tegak. Dan tegak pun jaraknya juga masih cukup oke. Masih ada central Ini ada central. Nah, ada dua cup handrestnya holder. seperti ini. Dua cup holder. Di Bisa- bagian samping pintunya juga tadi ada untuk bottle holder. Ada satu bottle holder sini. Di sininya, oh sudah keras. Tapi ada Keras. bagian empuknya untuk bagian tangannya. Nah, ini a bit fabric di sini. Tapi ini dia tadi yang menarik. Saya juga baru ternyata ada bagian tombol untuk memajukan. Jadi satu-satunya mungkin ya di kelasnya yang ada tombol seperti ini. Ya, jadi enak ini. Jadi Iya. bisa buat driver oriented, semuanya ada komplit. Kalau yang dipakai untuk passenger bisa juga. Iya, Karena- jadi lebih nyaman. Jadi tidak perlu bantuan lagi kita tangan untuk nge-reach di bagian samping untuk dimajukan lagi. Oke, overall seperti ini untuk bagian interiornya bisa dilihat ini pun bisa ini ya. adjustable untuk Adjustable bagian height. seat beltnya sudah ada ISOFIX. Oh ya, ISOFIX-nya. Dia modelnya ngumpet di sini, tapi berkeluarga. masih Ini cukup ada. gampang di reach. Nah, di sini ada dua nih ya. Ada dua. Dan tapi menariknya untuk mobil seperti ini harga segini, bagian tengahnya masih yang 2 titik. Ya, belum tiga dia ya. Bukan titik 3 yang di bagian tengah. Tapi ya Tiganya memang agak cukup menarik. minim kalau untuk bertiga di belakang, yang tengah-tengah ya. Dia lumayan. modelnya kulit yang perforated seperti ini. Jadi full kulit tapi ya cukup keras. Tapi masih cukup ergonomis untuk duduk seperti ini. Oke, berarti inilah itu ya, perbedaan makanya. dari Tucson dan Kona. Dengan selisih harga 100 jutaan, teman-teman pilih mana? Pilih yang full elektrik atau yang hybrid ataupun yang masih ICE dengan harga yang lebih mepet dengan Kona, yaitu pilihan balik lagi di teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman di Auto Expert. Silahkan subscribe, like, dan komen. Kita juga ada grup channel, jadi teman-teman bisa diskusi bareng dengan kita ataupun follow media sosial kita di Auto Expert Indonesia di Instagram ataupun di Facebook. Terima kasih teman-teman.